Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Mas Sofetli. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat limpah pada saat hari ini. Kami semua bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan mendekat nama-Mu. Tuhan, mohon Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Mari kita angkat satu pujian lagi, anak sekolah minggu. Firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Berilah yang Baik. Shalom adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya berharap ketika kalian menyaksikan video ini, kalian dalam keadaan sehat dan baik ketika akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya, kita minta pertolongan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah kami berterima kasih di hari ini, karena kami boleh lagi dapat bersekutu di sekolah minggu meskipun secara online. Dan kami juga memohon pertolongan-Mu bagi kami anak-anak-Mu untuk dapat belajar cerita Alkitab hari ini dengan baik. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mau tampilkan gambarnya. Maaf. Ya. Adik-adik sekalian, hari ini Losa akan bercerita tentang kelanjutan dari kisah hidupnya Bapak Yusuf. Tapi kalau kalian lihat judulnya di situ adalah Yakub memberkati anak dan cucunya. Kalian masih ingat kan? Jadi Yakub adalah ayah atau papa dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf kemudian ke Mesir, lalu kemudian akhirnya ada bencana kelaparan, lalu kemudian Yusuf
boleh berjumpa dengan saudara-saudaranya dan boleh berjumpa dengan papanya Yakub di Mesir. Tuhan boleh memperjumpakan mereka kembali. Nah, hari ini Los akan bercerita tentang Yakub, itu kemudian nanti juga akan memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Nah, mari kita lihat. Kalian lihat tulisan di atas, adik-adik bisa baca. Ya, tulisannya itu adalah berkat. Kalian mungkin tidak asing ya, pasti tidak asing lah dengan kata ini, berkat. Ada berkat Tuhan bagi kita. Itu yang biasanya kalian temukan kata ini di dalam mendengarkan khotbah, dalam mendengarkan renungan, atau mendengarkan cerita sekolah minggu, atau ketika berdoa bersyukur. Berkat, berkat Tuhan. Adik-adik kalian pernah lihat nggak? Ada pendeta yang biasanya setiap kali mau habis ibadah, itu kemudian akan mengangkat tangannya di atas mimbar untuk memberkati jemaat. Pernah melihat, atau kalau kalian ikut ibadah di gereja kita, biasanya di kebaktian umum sama papa mama, begitu sudah mau selesai, biasanya Pak Pendeta itu akan kemudian berdiri di atas mimbar, lalu kemudian menyampaikan doa berkat atas kita umat Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Atau kalau kalian pernah melihat anggota keluarga kalian atau di gereja yang ada misalnya pas kebaktian pernikahan atau sakramen baptisan, biasanya Pak Pendeta juga akan menumpangkan tangannya kepada anak yang dibaptis atau kepada uh, pengantin yang hari itu menikah. Jadi sebagai ekspresi atau simbol berkat Tuhan atas mereka. Tapi kalian tahu nggak apa pentingnya berkat Tuhan itu bagi kita? Apa pentingnya berkat Tuhan bagi diri kita, baik bagi Lose maupun bagi kalian? Nah, adik-adik, berkat Tuhan itu menunjukkan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Menunjukkan kebaikan hatinya Tuhan atas Lose maupun juga kalian. Tuhan yang mengasihi, yang murah hati, memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita anak-anaknya bisa hidup sukacita dan damai sejahtera. Wah, dan itu adalah kehidupan yang menyenangkan, bukan? Hidup sukacita dan juga hidup damai dengan diri sendiri maupun juga dengan orang-orang di sekitar kita. Itu sungguh menyenangkan. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Sebagai bentuk kemurahan hatinya, supaya kita hidup, sukacita, dan damai sejahtera. Maka berkat Tuhan itu, adik-adik, sangat penting bagi kita. Nah, hari ini, seperti tadi di judul di awal, Los akan bercerita tentang Bapak Yakub yang memberkati cucu-cucunya dan anak-anaknya. Jadi kita tahu Bapak Yakub itu punya anak-anak banyak dan salah satunya adalah Bapak Yusuf. Bapak Yusuf kemudian akhirnya dipimpin Tuhan sampai di negeri Mesir, meskipun awalnya karena peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan menyertai Bapak Yusuf dan kemudian menolong dia. Lalu Bapak Yusuf diangkatkan menjadi wakilnya Firaun yang berkuasa di Mesir. Nah, kemudian Bapak Yusuf menikah dengan putri Firaun di situ, lalu kemudian punya dua anak. Bapak Yusuf punya dua anak laki-laki. Namanya yang pertama adalah Manasye. Anak kedua adalah Efraim. Jadi anak pertama namanya Manasye, anak kedua namanya Efraim. Dan itulah cucu-cucu dari Bapak Yakub melalui anaknya Yusuf. Nah, satu kali adik-adik, Bapak Yusuf diberitahu ada orang yang menyampaikan pesan kepada dirinya. Yusuf, bapakmu, Pak Yakub, lagi dalam keadaan sakit, pergilah menjumpai dia. Maka Yusuf yang mengasihi orang tuanya ini, kemudian juga mengajak anak-anaknya supaya dapat melihat kakek mereka, yaitu Pak Yakub. Wah, tentu saja adik-adik yang namanya seorang kakek ya senang pasti jumpa dengan cucu-cucunya juga, selain senang dengan jumpa anaknya juga kan. Jadi Bapak Yakub meskipun dalam keadaan sakit sangat senang menunjukkan sukacita, kegirangan karena boleh melihat, bukan saja boleh melihat Yusuf yang dia sayang, anaknya, tapi juga boleh melihat cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Maka kemudian Bapak Yakub memanggil mereka, cucu-cucunya untuk mendekati dia.
lalu kemudian menumpangkan tangannya atas mereka. Bapak Yakub hendak memberkati, menyampaikan berkat Tuhan bagi cucu-cucunya dan berdoa bagi mereka. Nah, tapi menarik adik-adik. Kalian lihat tangannya Bapak Yakub ya. Jadi waktu memberikan berkat itu tangannya menyilang adik-adik. Biar bukan seperti ini, tapi menyilang. Nah, tangan yang kanan diberikan kepada atau diletakkan di atas kepala anak kedua atau cucu kedua, yaitu yang bernama Efraim. Sedangkan tangan yang kiri diletakkan di atas kepala anak pertamanya Yusuf, yaitu Manasye. Padahal kan anak pertama itu Manasye, anak kedua Efraim. Tapi yang semesti kalau begitu kan harusnya tangan kanan di atas anak pertama kan, tangan kiri di atas anak kedua. Bapak Yusuf maunya seperti itu, tapi Bapak Yakub bilang tidak, tidak. Tuhan punya rencana. Maka kemudian ya Bapak Yakub silangkan tangannya. Tangan kanan di atas kepalanya Efraim, walaupun dia anak kedua. Lalu kemudian tangan kiri diletakkan di atas kepalanya Manasye, walaupun dia anak pertama. Bapak Yakub memberkati mereka, menyampaikan berkat Tuhan atas mereka. Lalu Bapak Yakub berdoa bagi mereka. Dan Bapak Yusuf, meskipun tadinya kebingungan, tapi akhirnya menyadari bahwa ya, Tuhan punya berkat dan punya rencana yang baik bagi anak-anaknya. Maka sekalipun posisi tangan dari ayahnya Yakub terbalik, tapi dia tetap meyakini Tuhan punya rencana yang baik bagi kedua anak-anaknya. Makanya mereka diberkati oleh Tuhan melalui Bapak Yakub. Jadi Bapak Yakub yang sakit, kemudian memberkati cucu-cucunya. Wah, itu pasti peristiwa yang indah adik-adik. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Setelah memberkati cucu-cucunya, Bapak Yakub juga memanggil seluruh anak-anaknya. Berarti yaitu Bapak Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan kemudian? Bapak Yakub yang sakit itu juga tetap memberkati anak-anaknya. Satu persatu dipanggil. Lalu kemudian disampaikanlah berkat Tuhan atas anak-anaknya. Disampaikan apa yang menjadi berkat Tuhan atas mereka. Dan memang menarik adalah berkat yang indah diberikan kepada anak Bapak Yakub atau kakaknya Yusuf yang bernama Yehuda. Apa itu? Bahwa nanti dari keturunan Yehuda lah akan lahir seorang juru selamat dunia. Siapa dia? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi meskipun demikian, berkat Tuhan yang lain kepada saudara-saudaranya Yusuf juga berkat-berkat Tuhan yang indah, yang baik juga. Jadi diberkatilah mereka satu persatu. Tuhan memberkati mereka semua melalui Bapak Yakub. Wah, adik-adik, itu tentu peristiwa yang indah tapi juga mengharukan dari seorang ayah yang sudah tua, sakit, tapi dimampukan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan bagi anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Adik-adik, ternyata nggak lama setelah itu, kemudian adalah Bapak Yakub meninggal dunia di dalam usianya yang tua. Ya, Bapak Yakub meninggal dan tentu saja anak-anaknya beserta cucu-cucunya juga pasti bersedih. Yusuf apalagi yang belum lama baru saja berkumpul dengan ayahnya. Tentu saja juga sangat bersedih. Dan kalian tahu Alkitab mencatat bahwa kurang lebih lamanya 70 hari keluarga Yakub dan semua orang Mesir itu menangisi akan meninggalnya Bapak Yakub. Mereka turut berduka. 70 hari, wah itu lama adik-adik. Kalau 1 bulan ada 30 hari, maka itu 2 bulan lebih. Mereka menangisi, meratap akan meninggalnya Bapak Yakub. Lalu apa yang dilakukan? Kemudian anak-anaknya Bapak Yakub, Yusuf beserta saudara-saudaranya, lalu menguburkan Bapak Yakub di dekat kuburan Abraham dan Sarah. Dikuburkanlah Bapak Yakub di situ. Nah, cuma adik-adik kan kalian ingat,
Yusuf itu kan pernah begitu dibenci sama saudara-saudaranya. Dia sampai dijual kan oleh saudara-saudaranya, makanya dia bisa sampai tiba di negeri Mesir. Nah, setelah ayah mereka tidak ada, atau setelah Bapak Yakub meninggal dunia, saudara-saudara Yusuf itu akhirnya ketakutan. Wah, ayah kita sudah tidak ada, orang tua kita sudah tidak ada. Bisa jadi setelah ini Yusuf akan balas dendam kepada kita. Demikian pikirnya saudara-saudaranya Yusuf. Mereka jadi ketakutan nih. Apalagi sekarang Yusuf adalah wakilnya Firaun di Mesir. Yusuf bisa saja memerintahkan pengawal untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Jadi mereka sangat ketakutan. Kalau-kalau Yusuf akan balas dendam kepada mereka yang dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi kalian tahu kan apa yang terjadi? Yusuf ternyata adik-adik mengampuni para saudaranya yang dulu berbuat jahat kepada dia. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, mengampuni kesalahan mereka, dan Yusuf berkata, "Iya, memang kalian dulu telah melakukan perbuatan yang jahat kepada aku, tetapi Allah telah memakainya, merekarakakannya untuk kebaikanku maupun untuk kebaikan kalian, bahkan untuk banyak orang." Jadi, Yusuf malah mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak membalas dendam sebagaimana yang ditakutkan oleh saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf bisa demikian? Salah satunya adalah karena berkat Tuhan yang telah diterima Yusuf. Sehingga Yusuf yang sudah diberkati sekarang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, termasuk bagi saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya mereka sama-sama bisa hidup bersuka cita dan hidup dalam damai sejahtera. Itulah mengapa berkat Tuhan penting bagi kita kan adik-adik. Nah, jadi Losa ingin mengajarkan apa kepada kita semua? Bahwa berkat Tuhan itu baik dan indah dan penting bagi kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan begitu bermurah hati atas kita anak-anaknya. Dan setelah itu supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ingat ya, kita yang sudah diberkati Tuhan juga perlu menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan apa yang telah kita terima? Yang paling besar adalah keselamatan kita. Maka kita yang telah diberkati, marilah kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa adik-adik? Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, seperti apa contohnya kita jadi berkat bagi orang lain? Ya misalnya, kalau ada teman-temanmu atau orang lain di sekitarmu yang kalau berkata-kata kepada dirimu bukan berkata-kata baik, tidaklah perlu membalas. Tapi ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Tidak perlu balas dengan kata-kata kotor atau makian. Dalam berteman sehari-hari, sampaikanlah perkataan-perkataan yang mendukung, bukan yang menjatuhkan, apalagi menghina. Jangan ikut-ikut menghina. Tapi ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan balas menyakiti. Jangan balas membenci. Tapi lakukanlah apa yang baik bagi sesamamu. Bagi teman-temanmu, bagi orang tuamu, bagi gurumu, orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitarmu. Kenapa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Maka kita yang diberkati, kita juga perlu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, saya akan sampaikan ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah Kejadian 26 ayat 3. Kita baca sama-sama. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sekali lagi ya. Kejadian 26 ayat 3. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi Tuhan menyampaikan janjinya menyertai anak-anaknya, umatnya, dan juga memberkati mereka. Termasuk Loso maupun adik-adik sekalian. Maka kita perlu juga hidup menjadi berkat bagi orang lain. Oke, kita berdoa ya adik-adik ya. Sebentar, Loso mau stop share. Nah, baik, kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Allah untuk hari ini dapat lagi bersama-sama belajar cerita Alkitab dan melihat akan kebaikan-Mu, ya Allah yang boleh memberkati kami anak-anak-Mu. Kami boleh belajar dari cerita Bapak Yakub yang memberkati cucu-cucunya dan memberkati anak-anaknya, yaitu berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan tolonglah kami juga sebagai anak-anak-Mu yang diberkati-Mu untuk dapat hidup menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, baik ketika di sekolah, di tempat bermain, maupun di rumah, agar dimanapun kami berada, sungguh kami dapat menjadi berkat, saluran berkat-Mu ya Allah bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dadah. Sampai jumpa cerita berikutnya.